Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Elson Sansaksidor Junior Simamora dengan nomor NPM 2124210067 dengan program studi Teknik Elektro. Di sini saya membawakan mata kuliah Pemodelan dan Simulasi dengan dosen pengampu Bapak Saiful Bakri. Pemodelan dan simulasi. Definisi simulasi adalah peniruan operasi menurut waktu, sebuah proses atau sistem dunia nyata, dan dapat diartikan juga sebagai suatu prosedur kuantitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederetan uji coba untuk memperkirakan perilaku pada sistem dalam kurun waktu tertentu. Dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer. Dalam simulasi, menyertakan pembentukan data dan sejarah buatan atau artificial history dari sebuah sistem, pengawatan data atau sejarah, dan kesimpulan yang terkait dengan karakteristik sistem. Untuk mempelajari sistem, biasanya kita harus membuat sebuah asumsi tentang operasi sistem tersebut. Asumsi membentuk sebuah model yang akan digunakan untuk memahami sistem atau sifat dari perilaku sistem. Definisi model. Apa itu model? Model merupakan penyederhanaan dari sistem yang akan dipelajari. Model sangatlah beragam, bisa dalam bentuk icon, analog, ataupun simbol. Model icon meniru sistem nyata secara fisik, seperti globe atau model dunia, planetarium, model sistem pengangkasa, dan model lainnya. Model analog meniru sistem hanya dari perilakunya saja. Model simbol tidak meniru sistem secara fisik atau tidak memodelkan perilaku sistem, tetapi memodelkan sistem berdasarkan logikanya. Logika bisa bervariasi, mulai dari intuisi ke bahasa verbal ataupun komputer. Maka model simulasi harus eksplisit, yaitu harus sebagai model simbolik, paling tidak untuk level aliran logika. Model simbolik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, model preskriptif dan deskriptif. Apa itu model preskriptif? Yaitu digunakan untuk mendefinisikan dan mengoptimalkan permasalahan. Model deskriptif yaitu menggambarkan sistem berdasarkan perilaku dan permasalahannya. Yang kedua, model simulasi deterministik dan stokastik. Apa itu model deterministik? Tidak memilih komponen probabilistik atau random. Model stokastik memiliki komponen input random dan menghasilkan output yang random pula. Model statis atau dinamis. Perbedaan kedua model ini juga didasarkan pada variabel model. Jika variabel model berubah sesuai dengan waktu, maka model digolongkan sebagai model dinamis. Model loop terbuka dan tertutup. Pengklasifikasian model ke dalam bentuk loop terbuka atau tertutup didasarkan pada struktur model. Pada model terbuka, output dari model tidak menjadi umpan balik untuk memperbaiki input. Sebaliknya adalah model loop tertutup. Tujuan dari pemodelan merupakan pusat untuk proses pemodelan. Tujuan pemodelan mempunyai beberapa bagian. Yang pertama sarana yang sifat modelnya sudah ditentukan. Yang kedua, titik referensinya untuk model validasi. Yang ketiga, sudah dilengkapi dengan panduan untuk bereksperimen. Dan yang selanjutnya, salah satu metrik di mana keberhasilan peneliti dinilai, kemudian diperlihatkan bagaimana tujuan dapat digunakan untuk membantu merancang model konseptual. Model simulasi statik dan dinamik. Model statik yaitu representasi sistem pada kurun waktu tertentu atau waktu tidak berperan di sini. Contohnya model Monte Carlo.
Model dinamik mempresentasikan sistem dalam perubahan waktu. Contohnya sistem conveyor pada pabrik. Model simulasi kontinu dan diskrit. Apa itu model kontinu? Yaitu status berubah secara kontinu terhadap waktu. Misalnya gerakan pesawat terbang. Model diskrit yaitu status berubah secara instan pada titik waktu yang terpisah. Misalnya jumlah customer pada bank. Langkah-langkah model simulasi. Yang pertama itu formulasikan masalah dan buat rencana pemecahannya. Yang kedua, kumpulkan data dan definisi modelnya. Yang ketiga, uji validasi untuk model. Yang keempat, buat program komputer. Dan yang kelima, jalankan programnya. Yang keenam, uji validitasnya. Dan yang ketujuh, rancang percobaan. Ke-8, jalankan produksi. Yang ke-9, analisis data outputnya. Simulasi cocok juga digunakan untuk yang pertama, mempelajari interaksi internal subsistem yang kompleks. Yang kedua, mengamati sifat model dan hasil keluaran akibat perubahan lingkungan luar atau variabel internal. Yang ketiga, meningkatkan kinerja sistem melalui pembangunan pembentukan model. Yang keempat, eksperimen desain dan aturan baru sebelum diimplementasikan. Yang kelima, memahami dan memverifikasi solusi analitik. Dan keenam, mengidentifikasi dan menetapkan persyaratan-persyaratan. Yang ketujuh, alat bantu pelatihan dan pembelajaran dalam biaya rendah. Yang ke-8, visual operasi melalui animasi. Dan yang ke-9, masalahnya sulit memakan waktu atau tidak mungkin diselesaikan melalui metode analitik atau numerik konvensional. Sekian penjelasan saya tentang pemodelan dan simulasi. Terima kasih.